Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fathul Qorib melanjutkan bab kemarin, sekarang masuk bab istinja. Istinja itu cewok itu hukumnya gimana? Jadi al-istinja. Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. Fathul Qorib masuk bab pembahasan tentang istinja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil istinja'i wa adabi qadil hajat. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji fil istinja'i ing dalem mertelake istinja atau cewok, cawik atau bebersih setelah kencing ataupun BAB. Wa adabu qadil hajati lan mertelake pira-pira tata kramane nekani hajat, sikap ketika kita itu berada di toilet bagaimana saja. Wal istinja'u utawi cewok wa huwa utawi istinja iku min najautu syai'a, iku den alap saking lafat najautu syai'a. Najautu medhot sapa ingsun asyai'a ing suwiji-wiji, ai kota tuhu tegese megot sapa ingsun ing syai'. Pakaan nal mustanji mongko kaya temen setuhune wong kang istinja iku yakta umegot sapa mustanji bihi kelawan ma'al adza'a ing leloro an nafsihi saking awak dhewene mustanji. Wal istinja iku wajibun perkara kang wajib min khurujil bauli mergo saking metune uyuh wal ghaiti lan metune tai. Bilma'i kelawan nganggo banyu awil hajari utawa kelawan nganggo watu. Wa malan perkara fi manahu kang tetep ing dalem maknane hajar mingkul lijamidin nyatane mingkul lijamidin saking saben-saben perkara kang atos tahirin kang suci. Qaien kang bisa ngilangi ghairi muhtaramin kang ora den mulyaake. Jadi istinja secara bahasa itu artinya memutus hal-hal yang mengganggu ataupun penyakit yang ada di dalam diri, itu secara bahasa. Tapi kalau secara makna ya istinja itu cebok, bebersih setelah kita itu BAB ataupun kencing. Lah istinja itu hukumnya dilihat dari segi fikih itu hukumnya wajib. Jadi ketika seseorang kok kencing ataupun BAB kok tidak cebok berarti dia berdosa. Berdosanya itu kapan? Ya ketika dia mau sholat kok enggak cebok atau membersihkan diri dari kotorannya, ya sholatnya enggak sah. Akhirnya hal tersebutlah yang membuat istinja itu hukumnya wajib. Di istinja itu hukumnya wajib. Ketika kita kencing kok enggak mau bebersih, tidak mau membersihkan diri, ya berdosa. Walakinal afdal utawi perkara kang luwih utama iku ayastanjia yen to cewek sapa mustanji awalan kelawan utamane bil ahjari kelawan pira-pira watu tumayat ba'uha nuli ngenut mbureni sapa mustanji ing ahjar sanian kelawan ambel kaping pindho bil mai kelawan nganggo banyu. Wal wajibu utawi kang wajib iku salasu mashatin telu pira-pira kelawan nganggo telu pira-pira usapan. Walau bisa lasati atrofin senajan anane watu iku pucuk pira-pira pucuke watu. Bisa lasati atrofi hajarin wahidin kang siji. Jadi cebok menurut fikih itu yang paling utama adalah yang pertama menggunakan batu. Menggunakan batu 3 kali lalu diselingi dengan air. Itu adalah apa itu? Istinja ataupun cebok yang paling utama. Kalau kita biasanya itu ceboknya itu cuma pakai air, yaitu tetap sah nggak apa-apa karena itu sudah mencukupi untuk membersihkan diri. Tapi kalau menurut fikih itu yang paling utama adalah dengan batu dulu lalu dibersihkan dengan air. Itu menurut kitab Fathul Qorib. Fikih Syafi'iyah itu seperti itu. Al afdalu ayastanjiya bil ahjar sumayat ba'uha bil ma.
Itu mensucikan diri atau cebok dengan menggunakan batu lalu diselingi dengan air, itu yang paling utama. Nah, di prakteknya gimana? Ya, semisal kalau kita kencing, kelaminnya ataupun anusnya itu dibersihkan pakai batu dulu. Semisal anus ya dioserkan 3 kali, lalu setelah itu basuh dengan air. Kalau kelamin ya berarti pucuknya itu diusap dengan batu 3 kali lalu disiram dengan air. Itu adalah yang paling utama. Tapi kalau kita sudah umumnya pakai air saja itu ya sudah cukup. Karena itu pandangan fikih yang paling utama dengan batu dulu lalu dengan air. Nah, waya juzu lan wenang apa ayak tasira yen to ngringkes sapa al mustanjiyu wong kang cewok alal mai ing atase banyu. Au ala salasati ahjarin utawa ing atase 3 pira-pira watu. Ya takia yanki kang bersih bihina kelawan salah satu ahjar apa al mahalu panggonan. In hasola lamun hasil apa al ingkau bersihake biha kelawan ahjar. Wa ilalan lamun ora inhasola zada mongko nambahi sapa mustanji alaiha ing atase ahjar hatta yantakia sehingga bersih apa panggonane qadil hajat. Wa yusanu lan den sunatake apa ba'da dzalika ing dalem sause mengkono-mengkono tadi apa al ingqa apa atas lisu ganjili basuhan. Jadi seperti itu. Waya juzu dan juga boleh meringkas seseorang itu cebok dengan salah satunya. Jadi kita itu boleh pakai air saja juga boleh, pakai batu saja juga boleh. Dan yang paling utama adalah keduanya. Nah, tapi dengan batu dulu lalu dengan air. Tapi kalau pakai air dulu, air saja itu sudah cukup. Seperti kita membersihkan diri di toilet itu pakai air saja itu sudah cukup, sudah bersih. Atau ketika kita pakai batu dulu itu juga boleh, pakai batu aja maksudnya. Kalau kita pakai batu saja itu juga boleh, sudah cukup. Jadi ketika seseorang itu tidak ada air atau semisal dalam keadaan sakit ketika terkena air tambah parah, maka boleh kita nanti istinja ataupun cebok pakai batu. Tapi dengan batu itu nanti ada beberapa persyaratan. Nah, kalau pakai air itu sudah cukup, pokoknya dibersihkan, dialiri air tempatnya kita kencing ataupun kita BAB itu nanti bisa dibersihkan dengan air. Tapi kalau dengan batu itu nanti ada beberapa persyaratan. Faida aroda mongko ing dalem nalikane ngarepake sapa mustanji al iktasara ing ngringkes ala ahadima ing atase salah sijine mak utawa ahjar, salah satunya pakai air ataupun dengan batu, fal ma'u mongko utawi banyu iku afdalu luwih utama. Jadi meskipun dalam keadaan biasa seperti ini, maksudnya air juga banyak, kok kita itu pengen ceboknya itu pakai batu ataupun sejenisnya, itu tetap sah, tetap boleh. Tapi fal ma'u afdalu, maka memakai air itu adalah yang paling baik, yang paling utama adalah dengan memakai air. Ya meskipun tetap nggak apa-apa ketika kita pakai batu. Li'annahu krana temen setuhune emak iku yazilu bisa ngilangi apa ma ainan najasati ing kahanane najis wa asaruhalan ainan najasati ing kahanane najis wa asaruhalan labete najis. Kenapa kok air itu lebih utama dipakai cebok dibanding dengan batu ataupun sejenisnya? Karena alasannya di Fathul Qorib adalah yazilu ainan najasah wa asaruha. Karena air itu lebih bisa menghilangkan bentuk najisnya dan juga bekas najisnya, karena lebih bersih gitu. Wa syartu ijza'il istinja'i utawi syarat wenangi istinja bil ahjari kelawan pira-pira watu iku alaya jifa yen to ora garing apa al khariju perkara kang metu
Apa al khariju perkara kang metu anajisu kang najis. Walayan takilalan yen to ora dadi pindah an mahali khurujihi saking panggonane metune kharij. Walayatro alan ora anyar teko alaihi ing atase kharij apa najasun najis akhara kang liya ajnabiyun kang tegese kang liya anhu saking kharij. Fa inin tafa mongko lamun ora ana apa syartun syarat mindalika saking mengkono-mengkono syarat tadi iku ta'ayana dak mongko dadi tertentu apa almau banyu. Nah, jadi syaratnya kita boleh cebok pakai batu itu ada 3. Nah, jadi yang pertama kotorannya itu belum kering, kencingnya ataupun kotorannya itu belum kering. Yang kedua, kotorannya itu belum berpindah dari tempat asalnya, maksudnya dari sekitar lubangnya itu belum berjelabren-jabret tekan di mana-mana. Yang ketiga, najisnya, kencing ataupun kotorannya itu tidak bercampur dengan kotoran yang lain, itu syaratnya. Jadi kita boleh cebok ataupun istinja memakai batu dengan 3 syarat. Yang pertama, kotorannya belum kering. Yang ketiga, belum berpindah dari tempatnya kotorannya itu, entah kencing ataupun tainya itu. Yang ketiga adalah tidak bercampur dengan kotoran yang lain. Nah, ketika 3 syarat sudah terpenuhi, nanti kita boleh istinja ataupun cebok memakai batu ataupun yang sejenis dengan batu. Nanti ada persyaratannya. Nah, tapi kalau salah satunya itu belum terpenuhi, semisal kok kotorannya sudah kering atau kencingnya sudah kering, tainya sudah kering, itu nanti tidak boleh kita nanti istinja pakai pakai batu, harus pakai air. Atau kotorannya sudah berpindah atau berpindah sampai mana-mana, itu nanti juga tidak boleh kita nanti cebok pakai batu, istinja pakai batu, harus pakai air. Atau yang ketiga, kotorannya sudah bercampur dengan yang lain, semisal orang BAB kok tainya atau kotorannya itu sudah bercampur dengan yang lain, semisal kecipratan air ataupun kencingnya sendiri, lah itu nanti kita tidak boleh beristinja dengan memakai batu. Jadi harus pakai air. Ta'ayyana alma, maka ketika salah satu syarat di atas tadi tidak dipenuhi, maka harus memakai air. Nah, ini adalah hukum istinja ataupun cebok memakai air menurut hukum fikih. Nah, jadi dalam beristinja ketika kita pakai batu itu dilakukannya usapannya 3 kali. Misal air kencing, misal ini burungnya seseorang sudah kencing, itu nanti kalau kita pengen nggak pakai air, pakai batu sejenisnya atau kayu yang kering lah, itu diusapkan saja 3 kali, 1, 2, 3. Pakai batu 3 ataupun 1 batu tapi dengan sisi 3 yang berbeda. Jadi 1 usapan itu untuk 1 sisi saja, 1, terus 2, terus 3, ataupun pakai 3 batu berbeda-beda. Jadi tidak boleh ketika sudah diusapkan kok diusapkan lagi, itu tidak bisa mencukupi. Jadi harus usapannya itu dari sisi-sisi yang lain atau pakai batu 3 yang berbeda-beda. Atau semisal dalam istinja itu kita sudah diusap 3 kali kok kotorannya masih, lah itu harus dilanjutkan sampai kotorannya benar-benar bersih. Semisal setelah kita BAB mengeluarkan kotoran, kita istinja pakai batu, lah itu diusap 3 kali, kok masih merasakan ada kotoran, itu harus ditambah lagi, tidak cukup 3 kali saja, tapi harus ditambah sampai benar-benar bersih. Kalau masih merasa ada kotoran, itu belum bisa suci, jadi harus ditambah sampai benar-benar bersih. Itu kalau kita pakai istinja ataupun cebok memakai batu.
Kalau memakai air pokoknya diguyur